Di mata tetangga, dia pria pendiam yang bekerja keras. Tapi di balik senyum tipisnya, tersembunyi rahasia mengerikan. Namanya Joseph Kalinger, seorang ayah yang menyeret anaknya sendiri dalam perampokan, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa yang mengguncang Philadelphia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Joseph lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1935 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia bukan bayi yang lahir di keluarga hangat. Gak lama setelah kelahirannya, orang tuanya menyerah merawatnya. Ayahnya pergi meninggalkan mereka. Ibunya merasa gak mampu merawatnya. Akhirnya, Joseph yang masih bayi diserahkan ke panti asuhan Katolik. Disinilah hidupnya mulai mendapatkan bentuk yang kelam. Seorang anak yang bahkan belum mengerti arti kata orang tua sudah kehilangan keduanya. Gak ada pelukan malam, gak ada suara lembut menina bobokan. Hanya ruangan besar, kasur-kasur berjejer, dan aturan ketat panti asuhan pada era 1930-an yang terkenal sangat keras. Saat Joseph berusia 4 tahun, dia diadopsi oleh pasangan imigran Austria, Stephen dan Anna Kalinger. Kehidupan yang harusnya menjadi awal yang baru bagi Joseph, tetapi kenyataannya, justru inilah awal dari penderitaannya. Stephen dan Anna bukan tipe orang tua penuh kasih sayang. Orang tua angkatnya sangat kasar, baik secara fisik maupun verbal. Anna, ibu angkat Joseph, dikenal memiliki temperamen keras dan disiplin ekstrim. Sementara Stephen jarang ada di rumah. Dan ketika pulang, Stephen juga akan melakukan hal yang sama. Joseph sering dipukul, bahkan dicambuk sampai kulitnya memar. Beberapa kali, tubuhnya disundut dengan setrika panas sebagai pelajaran jika dia dianggap nakal. Hukuman ini gak hanya meninggalkan bekas di kulitnya, tapi juga di pikirannya. Salah satu hukuman favorit Anna mengurung Joseph di ruangan gelap tanpa makanan selama berjam-jam, bahkan terkadang seharian penuh. Joseph yang masih kecil terkurung dalam ruangan gelap total, tanpa tahu kapan pintu akan dibuka. Suara langkah kaki di luar pintu menjadi teror tersendiri. Karena dia tahu, langkah itu bisa berarti makanan atau pukulan. Saat berusia 6 tahun, Joseph mengalami hernia akibat kekerasan ayah angkatnya. Tapi setelah dia menjalani operasi, orang tua angkatnya justru mengejeknya dengan mengatakan bahwa dokter telah melakukan sesuatu pada burung kecilnya. Selain kekerasan, Joseph juga dipaksa bekerja di toko sepatu milik ayah angkatnya sejak usia belia. Joseph nggak pernah diizinkan bermain seperti anak-anak seusianya. Sepulang sekolah, dia diharuskan bekerja di toko sepatu sambil terus-menerus diawasi. Setiap kesalahan, sekecil apapun, dibayar dengan hukuman fisik. Saat anak-anak biasanya belajar empati dari orang tua dengan menerima kasih sayang, mereka belajar memberi kasih sayang. Tapi Joseph nggak pernah mendapatkan itu. Yang dia pelajari dari orang tua angkatnya, orang yang lebih kuat boleh menyakiti orang yang lebih lemah, dan itu dianggap normal. Pada tahun 1947, saat Joseph berusia 8 tahun, ibunya memukul kepalanya dengan palu hanya karena Joseph ingin pergi study tour bersama teman-teman sekolahnya. Dan di tahun yang sama, saat pulang sekolah, Joseph dilecehkan oleh 3 anak laki-laki yang lebih tua darinya. Tapi karena dia takut akan dihukum karena telah pulang ke rumah, Joseph nggak pernah menceritakan kejadian itu ke orang tua angkatnya. Dan ketiga anak laki-laki itu nggak pernah dihukum. Saat berusia 10 tahun, Joseph mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang. Dia sering memukul anak-anak lain tanpa alasan jelas, merusak mainan orang lain, bahkan mencuri kecil-kecilan hanya untuk sensasi. Dia juga berani mencuri uang ibunya. Dan sebagai akibatnya, ibunya menghukumnya dengan membakar jari-jarinya di atas kompor. Tapi itu nggak membuat Joseph jerah. Dia terus-menerus melakukan pencurian, dan ibunya akan terus memberikan hukuman yang lebih berat. Dan saat memasuki usia remaja, Joseph Kalinger mulai merasakan sedikit kebebasan. Tetapi kebebasan ini nggak pernah benar-benar bebas. Anna dan Stephen tetap memegang kendali penuh atas hidupnya. Mulai dari jam tidur, pakaian yang dia kenakan, sampai siapa saja yang boleh dia temui. Saat itu, Joseph bercita-cita menjadi seorang penulis drama, walaupun hidupnya jauh menyimpang dari harapan itu. Dia sering hadir dalam pertunjukan teater, dan di sanalah Joseph bertemu Hilda Bergman,
Orang tuanya menentang hubungan mereka, tapi Joseph tetap mempertahankan hubungannya. Joseph gak pernah lulus SMA. Dia keluar dari sekolah lebih awal dan memutuskan bekerja penuh waktu di toko sepatu milik ayahnya. Meski pekerjaannya sama seperti sejak kecil, kali ini dia mendapat sedikit kebebasan finansial. Tapi uang itu sebagian besar tetap diambil orang tuanya, dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 1952, Joseph menikahi Hilda Bergman saat usianya baru 17 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak, tapi pernikahan itu nggak berlangsung lama. Joseph membawa kebiasaan kekerasan dari rumah masa kecilnya ke dalam rumah tangganya sendiri. Dia sering memukul istrinya, mengontrol setiap gerak-geriknya, dan menuntut kepatuhan sepenuhnya. Kekerasan dan kekerasan terus terjadi, hingga akhirnya Hilda nggak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahannya. Pada tahun 1956, mereka resmi bercerai. Perceraian itu membuat Joseph mengalami stres dan depresi berat sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit. Beberapa tahun kemudian, Joseph menikah lagi. Pernikahan keduanya lebih lama. Dia memiliki 5 orang anak dari pernikahan keduanya. Joseph berusaha menjadi ayah yang baik, bekerja di toko sepatu ayahnya, dan sering meluangkan waktu untuk mengantar jemput anak-anaknya. Tapi di balik sosok ayah yang bekerja keras itu, kondisi mental Joseph ternyata belum sepenuhnya sembuh. Pada tahun 1959, dia dirawat di rumah sakit jiwa karena mencoba menghilangkan nyawanya sendiri. Pola kekerasan juga nggak pernah benar-benar hilang. Anak-anaknya sering mendapatkan hukuman fisik, bahkan untuk kesalahan kecil. Istrinya pun nggak luput dari perlakuan kasar. Tetangga mulai memperhatikan bahwa keluarga Kalinger jarang berinteraksi dengan orang luar. Anak-anak tampak takut bicara, dan istri Joseph selalu terlihat cemas. Tapi pada era itu, urusan rumah tangga dianggap privasi. Orang jarang ikut campur meski mereka tahu ada sesuatu yang salah. Dan kondisi mental Joseph semakin lama semakin memburuk. Pada tahun 1974, dia mulai mendengar suara Tuhan yang berasal dari kepala tak berwujud yang dia sebut sebagai Charlie the Voice. Suara yang memberitakan Joseph untuk menghilangkan nyawa anak laki-laki muda dan memutuskan alat kelamin mereka. Korban pertamanya, seorang anak laki-laki Puerto Rico berusia 10 tahun bernama Jose Cazo. Joseph membujuk dan membawa anak laki-laki itu ke pabrik terbengkalai. Di sanalah dia menyiksa Jose Cazo, memutuskan alat kelaminnya, lalu melumpuhkannya hingga meninggal dunia. Di tahun yang sama, Joseph mengajak putra kandungnya yang bernama Michael untuk ikut dalam rencana kejahatannya. Joseph meyakinkan Michael bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan dan akan menjadi pahlawan di mata surga. Joseph punya pengaruh besar, baik lewat ancaman maupun manipulasi emosional. Michael pun akhirnya menuruti perintahnya. Ironisnya, korban Joseph berikutnya adalah Joseph Junior, anak kandungnya sendiri yang baru berumur 14 tahun. Mereka melakukan berbagai penyiksaan dan melakukan hal yang sama pada alat kelamin Joseph Junior, lalu membuang tubuh Joseph di kanal di Philadelphia. Dan karena nggak ada bukti yang memberatkan, kematian Joseph saat itu dianggap sebagai kecelakaan. Tapi saat Joseph ingin mengklaim polis asuransi jiwa atas nama anaknya, pihak asuransi menolak klaim tersebut karena mencurigai adanya unsur kriminal dan kemungkinan penghilangan nyawa yang disengaja. Setelah itu, mereka mulai menyasar rumah-rumah secara acak. Modusnya sederhana tapi mematikan. Mereka akan menggedor pintu, berpura-pura minta bantuan, atau bertanya arah. Begitu pintu dibuka, mereka akan masuk dengan paksa, mengancam pemilik rumah, lalu melakukan penyiksaan untuk mendapatkan uang atau barang berharga. Korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Dalam beberapa kasus, mereka mengikat korban selama berjam-jam, memukul, bahkan mengancam akan menghilangkan nyawa seluruh keluarga. Pada tanggal 22 November, Joseph dan Michael memasuki salah satu rumah di daerah New Jersey. Tapi rumah itu dalam keadaan kosong. Dan di hari yang sama, mereka masuk ke rumah salah seorang perempuan bernama Joan Cardi, di mana Joseph melecehkannya secara seksual setelah mengikatnya di atas tempat tidur. Sekitar 2 minggu kemudian, mereka kembali membobol salah satu rumah di daerah Susquehanna Township, Pennsylvania, tempat di mana mereka mengikat 5 wanita sebagai sandera dan mencuri barang-barang berharga, uang tunai, serta perhiasan senilai $20.000. Selain itu, mereka juga melakukan penyiksaan, bahkan melakukan tindakan sadis pada salah satu dede wanita. Gak berhenti di situ, mereka juga berpergian ke daerah Maryland, tempat di mana mereka memasuki salah satu rumah dan menahan seorang perempuan. Joseph mengancam wanita itu dengan todongan senjata
dan memaksanya melakukan perbuatan tak senonoh untuk memuaskannya. Pada tanggal 6 Januari tahun 1975, mereka juga melakukan hal yang sama di rumah salah seorang perempuan di daerah Dumont, New Jersey. Di titik ini, Joseph dan anaknya sudah meninggalkan jejak darah di beberapa negara bagian. Tapi seperti pelaku kriminal lainnya, mereka mulai melakukan kesalahan, terlalu percaya diri, terlalu sering bertindak, dan mulai menarik perhatian pihak berwenang. Kejahatan terakhir mereka terjadi pada 8 Januari tahun 1975, ketika mereka merampok salah satu rumah di Lunia, New Jersey. Di rumah itu ada seorang perempuan berusia 28 tahun, bersama putranya yang masih berusia 3 tahun, dan seorang nenek berusia 90 tahun. Joseph dan Michael mengancam mereka dengan pisau dan menodongkan senapan. Mereka menyandra ibu dan anak laki-laki itu, memaksa mereka melepaskan pakaian dan mengikat ibu dan anak laki-laki itu di salah satu kamar. Saat situasi masih menegang, datanglah Maria Fasching, seorang perawat berusia 21 tahun yang datang untuk membantu merawat nenek mereka. Maria masuk tanpa tahu kalau di dalam sedang ada penyanderaan. Begitu Maria masuk, dia ikut disandra bersama yang lainnya. Saat Michael dan Joseph lengah, Maria mencuri kesempatan di mana dia merangkak ke pintu dan berteriak minta tolong ke tetangga. Itu memancing kemarahan Joseph yang kemudian mengayunkan pisaunya ke leher Maria. Di saat bersamaan, Michael memberikan isyarat pada Joseph kalau ada yang datang. Mereka langsung melarikan diri dan naik ke bus kota, membuang senjata mereka serta kaos yang berlumuran darah saat perjalanan pulang. Seseorang yang menemukan kaos itu langsung menghubungi polisi, dan ada saksi yang melihat Michael dan Joseph di tempat itu. Sketsa polisi cocok dengan deskripsi mereka. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari tahun 1975, polisi menangkap Joseph dan putranya James yang berusia 11 tahun atas tuduhan perampokan, penculikan, dan penghilangan nyawa Maria Fasching. James kemudian dibebaskan setelah terbukti bukan dia yang terlibat dalam kejahatan Joseph. Polisi awalnya sulit mendapatkan informasi dari Joseph. Dia tetap bersikeras bahwa semua yang dia lakukan atas perintah Tuhan. Tapi Michael yang menjadi kaki tangannya akhirnya mulai buka suara. Anaknya menceritakan bagaimana Joseph memanipulasi, memukuli, dan mengancamnya untuk ikut serta dalam setiap aksi. Kesaksiannya menjadi kunci, terutama dalam menghubungkan Joseph dengan penghilangan nyawa Maria Fasching. Saat persidangan pertamanya, Joseph dinyatakan skizofrenia oleh para psikolog, tapi dia dianggap layak untuk diadili. Joseph juga gak bisa meyakinkan juri kalau dia gila. Dia dinyatakan bersalah pada tanggal 18 September tahun 1975, atas tuduhan perampokan dan penculikan, dan dijatuhi hukuman 30 hingga 80 tahun penjara. Pada tanggal 13 September tahun 1976, Joseph kembali menjalani persidangan keduanya, atas kejahatan lainnya termasuk penghilangan nyawa putranya sendiri. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meski terhukum seumur hidup, Joseph Kalinger tetap menjadi sosok yang penuh masalah di dalam penjara. Bukannya berubah menjadi narapidana tenang, dia justru melanjutkan pola perilaku manipulatif dan penuh drama. Awalnya, dia ditempatkan di penjara umum bersama narapidana lain. Tapi nggak lama kemudian, dia mulai membuat masalah, memprovokasi tahanan lain, memancing perkelahian, dan mengeluh berlebihan soal kondisi penjara. Beberapa sipir bahkan melaporkan bahwa Joseph suka berkhotbah pada sesama napi, di mana dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Kadang dia akan berteriak sepanjang malam mengganggu tahanan lain. Kadang tiba-tiba menjadi tenang dan berbicara dengan suara rendah, seolah berbisik dengan suara-suara yang hanya dia dengar. Dia memang menunjukkan gejala skizofrenia paranoid, tapi beberapa psikiater mencurigai Joseph memperbesar gejalanya untuk menghindari tanggung jawab. Selama di penjara, Joseph juga beberapa kali mencoba mengakhiri nyawanya sendiri, atau seenggaknya membuatnya terlihat seperti itu. Salah satu upaya yang paling heboh saat Joseph melukai perutnya sendiri dengan silet yang diselundupkan. Tapi lukanya dangkal, membuat banyak sipir yakin kalau itu hanya aksi mencari perhatian. Reputasinya juga membuatnya menjadi target napi-napi lain. Ada napi yang membencinya karena kejahatannya terhadap anak-anak. Ada pula yang menganggapnya gila beneran dan memilih menghindar. Pernah satu kali dia dihukum di kantin karena mengaku sebagai nabi. Tapi uniknya, Joseph mulai ikut program seni di penjara. Dia membuat lukisan dan puisi bertema religius dan kekerasan. Beberapa karyanya dilelang oleh pihak luar untuk menggalang dana amal.
Tapi hasilnya memicu protes publik karena dianggap menguntungkan seorang kriminal. Dan pada akhirnya, pada tanggal 26 Maret tahun 1996, Joseph Kallinger ditemukan meninggal dunia pada usia 60 tahun di selnya di penjara State Correctional Institution Crescent, Pennsylvania, karena komplikasi penyakit jantung. Gak ada tanda-tanda kekerasan dan kematiannya dianggap wajar. Berita kematiannya gak memicu simpati. Sebagian masyarakat menganggap itu sebagai akhir yang pantas bagi seseorang yang menghabiskan hidupnya menebar teror. Sementara Michael dianggap di bawah tekanan dan kendali ayahnya dan menerima hukumannya lebih ringan. Dia mengubah namanya setelah menyelesaikan hukumannya pada usia 21 tahun dan pindah ke luar negara bagian. Karena kejahatannya terjadi saat dia masih di bawah umur, Michael mendapat perlindungan identitas dan sejak saat itu keberadaannya nggak diketahui. Kalau kamu suka konten seperti ini yang nggak cuma cerita tapi juga ngajak mikir, jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita kriminal berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kasus apa lagi yang menurut kamu layak dibahas. Siapa tahu cerita pilihanmu jadi konten selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai selesai, sampai jumpa di kisah berikutnya.